kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kemarin kita udah bahas tentang talak 1, talak 2 dan talak 3 gitu ya. Dan masa idahnya kita review sebentar. Talak 1 itu adalah talak yang diucapkan 1 kali. Masa idahnya berapa lama? 3 bulan. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang, gitu kan? Talak 2 itu diucapkan berarti sudah kedua kalinya. Masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kemudian kalau mau rujuk dia harus nikah ulang, kan gitu kan? Talak 1 sama dengan talak 2 ya. Dan yang kemudian terjadi yang ketiga kalinya talak 3. Talak 3 itu si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu. Setelah tidur harus diceraikan dulu. Setelah diceraikan baru boleh rujuk dengan suaminya. Kalau enggak diceraikan tak bisa rujuk. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tentang satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat, "Maukah kalian aku beritahu orang yang diharamkan jasadnya masuk neraka?" Jadi orang ini dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kita punya sifat ini komplit 4, neraka tak suka dengan kita. Surgalah tempat kita. Mau? Lambe mau ya. Lambat mau ya. Masalahnya adalah gimana nanti kita untuk mempunyai sifat yang ini. Nah, itu akan kita bahas. Ya sahabat, tahukah kalian bahwa neraka tidak akan suka dengan orang-orang yang saya sebutkan punya 4 sifat ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Siapakah orang-orang yang diharamkan baginya masuk neraka? Yang tidak boleh dia masuk neraka, kata Rasulullah. Dan orang ini tempatnya di dalam surga. Tentu ketika orang ini melakukan kewajiban, ya. Dia lakukan kewajiban dan dia lakukan 4 sifat ini, maka dia diharamkan masuk neraka. Kewajiban apa? Jelas salat, puasa, zakat, ganti puasa, haji kalau dia mampu. Ketika dia lakukan kewajiban dan dia punya 4 sifat ini, neraka haram bagi dia. Jadi dia tidak berhak masuk neraka, tempatnya adalah di surga. Ada 4 sifat, saya bahas secukupnya. Yang pertama adalah hayyin, kedua adalah layyin, yang ketiga adalah qarib, dan yang keempat adalah sahal. Ingat enggak nanti pas pulang nih? Ingat enggak ingat? Pokoknya ngaji aja lah dulu ya. Yang pertama adalah sifat hayyin. Apa namanya? Hayyin. Hayyin. Jadi ianya itu gunnah, ianya itu tasdik. Tasdik. Kayak tanda sisir kalau bahasa Arabnya. Jadi orang-orang yang hayyin ini diharamkan jasadnya masuk neraka. Dia akan masuk ke dalam surga. Apa arti hayyin? Hayyin secara kata atau secara kalimat itu maknanya adalah orang-orang yang memiliki keteduhan dan ketenangan hati. Hatinya teduh, hatinya tenang. Saya akan bahas sifat hayyin dalam beberapa waktu. Semoga kita bahas 4 sifat ini dalam satu waktu ceramah saya ini. Orang-orang yang punya sifat hayyin
itu adalah orang-orang yang tenang, yang teduh, yang dia itu yang pertama, dia abghadul ghadab, dia lambat marahnya. Kalau ibu capek marah, ndak hayyin namo tu bu. Orang-orang yang teduh, dia tidak mudah untuk terpancing emosi. Dia kalau ngomong itu dengan segala pertimbangan. Dia memikirkan, kira-kira dengan dia ngomong, kira-kira orang bakal sakit hati nggak? Kira-kira orang bakal tersinggung nggak? Kira-kira orang bakal sedih nggak? Kira-kira orang gampang nangis nggak? Kira-kira kalau dia ngomong sesuatu, orang itu bakal tersinggung nggak? Dia pikirkan. Orangnya teduh. Teduh itu dalam bahasa Arabnya adalah hayyin. Dia punya ciri-ciri lagi. Ciri-cirinya adalah dia tak mudah marah atau tidak mudah membalas sebuah kemarahan. Sekarang ketika ibu dimarahi oleh suami, ibu balas enggak? Kok ketawa? Saya tanya pula. Jadi Ustazah, kalau saya enggak balas marah, nanti saya tak dihargai oleh suami saya. Saya yakin kalau ibu makin marah, ibu makin tidak dihargai. Emangnya kalau kita marah, kita semakin dihargai? Tidak. Siapa yang meninggi, dia akan direndahkan. Siapa yang merendah, dialah yang akan ditinggikan. Ibu-ibu, saya ambil satu fakta. Kalau ibu dimarahin suami, semuanya akan salah kok. Ibu marah, dibilang melawan. Betul? Ibu diam, dibilang, lama ngecek, panik, kau diam aja. Betul? Ibu nangis, dia bilang, nangis, saya tarui. Betul? Ibu masuk kamar, dia bilang, alah aku lagi ngomel masuk kamar engkau. Betul? Jadi apa yang kita lakukan ketika orang sudah marah, semuanya salah. Betul? Di antara sikap yang salah yang saya sampaikan tadi, nangis salah, masuk kamar salah, marah salah, diam salah, mengambek salah, protes salah. Maka lakukanlah salah yang paling baik. Di antara sekian banyak salah ini adalah idza ghadiba ankum falyaskut. Diam dulu. Enggak ada lagi cara yang lain. Diam dulu. Karena energi yang paling gampang adalah diam. Ibu marah-marah, adrenalin ibu enggak stabil, ibu menjadi tidak fokus, akhirnya ibu terus menyakiti. Yang ada adalah saling menyakiti. Kita ini lebih baik disakiti daripada kita menyakiti. Kalau kita disakiti, kita itu dapat pahala, derajat kita naik. Tapi kalau kita menyakiti, maka derajat kita akan turun. Ustazah nih bisanya cuma ngomong aja. Cobalah ustazah cek. Masa kita dimaki-maki, dihina-hina, kita diam saja. Tapi kan maunya sifat hayyin tadi. Pengen haram neraka baginya. Maka kuncinya adalah miliki sifat yang teduh. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan cepat marah. Jangan cepat merespon kemarahan. Gak ada salah orang-orang yang kita tenang, teduh saat dia menghujat kita, saat dia menghakimi kita, saat dia menghibahkan kita, saat dia mengfitnah kita, dan kita diam, kita tenang, bukan karena kita kalah, tapi kita satu langkah lebih beriman dibanding dia. Cocok? Lambat betul ngomong cocok. Jadi itulah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah orang yang kayak gini, maka insya Allah diharamkan neraka untuknya. Tapi orang kayak gini ini butuh proses. Yang pasti kalau kita mau memiliki sifat hayyin, teduh, tidak cepat merespon kemarahan, cara teknis harus ada, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Orang kalau baca Quran tiap hari, terus 15 menit tiap hari, terus ada jaminan Allah. Apa jaminan Allah? Illa alaihi musakinah. Kalau kita rajin baca Quran, hati kita itu tenang. Kalau kita tenang, kita tak cepat tersinggung. Kalau tak cepat tersinggung, kita tak cepat marah. Kalau tak cepat marah, sifat hayyin akan kita miliki. Jadi ini tak cocok buat orang yang baca Quran sekali-sekali. Jadi kalau mau sifat hayyin, harus baca Quran tiap hari. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir, hati jadi tenang. Orang yang rajin zikir, dia tak mudah tersinggung. Kalau tak mudah tersinggung, dia tak cepat marah. Kalau tak cepat marah, maka insya Allah dia miliki sifat hayyin. Orangnya teduh. Ibu kalau ada ibu tengok,
Orang-orang susah kali mau marah. Udah disakiti dia tak marah. Udah dihina dia santai aja. Udahlah, nggak apa-apa lah. Aku gini aja lah. Nggak apa-apa, aku sabar aja. Udahlah, biar aja lah. Aku gini-gini aja lah. Kamu tuh lagi difitnah loh. Nggak apa-apa lah. Udahlah, nggak apa-apa. It's okay. Nah, kalau seperti itu, dia berarti udah masuk ke sifat hayyin. Prosesnya panjang itu. Dia perlu zikir lebih lama, baca Quran lebih lama. Jadi kalau ibu baca Quran masih sekali sebulan, sekali seminggu, atau bilo takana, dak dapet si hayyin kau mak. Oke? Jadi teduh. Kadang-kadang kan ada orang yang gini, Bu. Ketika dia dimarahi, dia balas marah sampai orang yang marah tuh terdiam. Dia merasa sukses. Oh, tengoklah tuh. Dimarahkannya aku balik marah. Terdiam dia. Mantap aku. Padahal dia bukan sedang mantap. Dia sedang mengurangi level keimanannya. Dia sedang mengulangi derajat keimanannya di mata Allah. Maka ibu-ibu jangan terlalu cepat merespon sesuatu. Pisahkan antara stimulus dan respon. Ketika ibu disakiti, jangan cepat merespon. Karena gini, kalau kita disakiti, kita langsung marah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, kalau kita disakiti, kita marah, maka setan akan masuk. Top. Jadi kita marah dulu baru setan masuk ya Bu. Kalau kita tidak marah, setan nggak masuk Bu. Jadi jangan dikit-dikit setan disalahkan. Setan pun bilang kita setan nanti. Jadi kalau kita dimarahi, kita tersinggung. Kalau kita tenang, istighfar, setan nggak masuk. Tapi kalau kita tersinggung, kita balik marah, langsung merespon, setan masuk. Biasanya tugas setan itu dua. Pertama, setan itu akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Dan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan suami, dengan teman, dengan sahabat, itu yang nampak cuman buruknya aja. Baiknya hilang, betul? Nah itulah karena setan sudah ikut campur. Saya tak pernah bahagia dengan suami saya. Suami saya tak pernah baik dengan saya. Padahal berat badannya udah 90 kilo. Makannya banyak. Dinafkahi oleh suaminya. Sekali bertengkar, sanggup dia ngomong, saya tak pernah bahagia dengan suami saya. Padahal tahun lalu masih dia cipika-cipiki di Ulu Kasok, Sungai Hijau. Bisa dia bilang dia tak pernah bahagia. Ini setan. Saya 20 tahun nikah saja, tak pernah saya bahagia. Mustahil tak pernah bahagia. Enggak ada tuh ceritanya. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena setan sudah ikut campur. Itu sebab kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Percayalah ibu-ibu, jadilah jiwa-jiwa yang tenang. Bahwa kita tidak perlu merespon apapun. Kemarahan orang, kebencian orang, ketidakpercayaan orang kepada kita. Tidak perlu kita paksa semua orang itu untuk tidak marahin kita, untuk percaya sama kita. Tidak bisa kita paksa itu. Tugas kita hanyalah tawakal, jangan membalas keburukan dengan keburukan, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, maka kita punya sifat hayyin. Kalau kita punya sifat hayyin, maka insyaallah efek sampingnya adalah kita diharamkan masuk neraka. Insyaallah. Wah, tapi ini wajah-wajah hayyin semua nih. Iya, kan. Tapi tidak bisa teduh-teduh aja. Kalau sholat subuh tidak harus sholat juga, kan gitu maksudnya. Itulah yang gak gampang melaknat orang, gak gampang menghina orang, gak gampang tersulut emosi. Itu dia sifat hayyin, teduh. Dan ini diusahakan gak bisa selain dengan zikir dan baca Quran. Kelihatannya cuma teori-teori aja, tapi kalau tidak dipraktekkan maka dia tidak akan dapat kita capai. Oke? Dah, nomor berapa itu? Nomor 1 baru. Waktu udah habis ya? Oke. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang kedua adalah sifat layyin. Apa namanya? Layyin. Pernah dengar layyin? Belum lagi. Sifat layyin. Orang yang diharamkan masuk neraka punya sifat layyin. Yang pertama tadi hayyin, teduh, tenang, santai, easy going, take it easy gitu ya. Yang kedua adalah layyin.
Layyin ini adalah orang yang diharamkan masuk neraka, yaitu orang yang bersikap lemah lembut, hatinya lembut, orangnya itu sifatnya adalah lemah lembut, ya. Jadi lembut di sini maksudnya adalah tenang, sabar. Makanya ada doa untuk melembutkan hati. Ada doa untuk melembutkan hati. Jadi gini, orang-orang yang hatinya keras, itu dia sadar kok hatinya itu keras. Misalnya nih, dia lagi ribut sama seseorang. Dia tahu kok dia yang salah, tapi dia tidak mau ngaku salah. Kenapa? Karena manusia itu punya yang namanya gharizatul baqa. Apa namanya? Gharizatul baqa. Gharizatul baqa dalam bahasa Indonesianya adalah ego. Malu minta maaf, gak mau mengakui salah, gak mau minta maaf. Tahu kita salah, tapi kita tidak bisa ngomong bahwa kita itu adalah tidak salah. Kita selalu merasa ingin benar. Nah ini hatinya kurang luntur, kurang lembut. Maka bagi ibu-ibu yang pengen hatinya lembut, ada doanya, kita hafal sekarang atau bulan depan. Doanya gini, baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau ibu baca di 3 kali setiap habis sholat. Biar hati ini lunak. Dimarahin sama suami, udah jelas kita salah, tapi nggak pernah mau ngaku salah. Udah jelas kita salah, tahu kok kita salah, tapi masa aku terus yang minta maaf. Itu kan ego. Itu perlu dilunakkan, dilembutkan. Doanya adalah Allahumma layyin li qalbi. Coba semuanya, Allahumma. Lagi. Allahumma layyin li. Lagi. Li-nya itu 2 harakat. Allahumma layyin li. 1, 2, 3. Li-nya panjangkan sedikit. Allahumma layyin li. Lagi. Lagi. Y-nya itu tasdik. Layyin. 1, 2, 3. Nah, qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Lagi. Apa artinya? Allahumma ya Allah, layyin, lunakkan, li untukku, qalbi, hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Itu baca setiap habis sholat kayak 3 kali, atau di sujud terakhir kayak. Hati yang keras, orang yang hati keras itu susah dia masuk surga. Hati lembut, ciri-cirinya apa kalau hati lembut? Mau ngaku kalau kita salah, kemudian mau diberikan masukan, salah dia perbaiki, mau dikritik, mau dinasehati. Berapa banyak orang-orang di dunia ini kalau dinasehati dia marah-marah, betul? Takut kita nasihati orang zaman sekarang. Baru kita menganga saja, dia sudah marah, dia membela diri, padahal dia salah. Ini hati keras. Ibu hati-hati, kalau hati keras itu akan susah dinasehati. Saya sering bilang, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit ghibah, penyakit fitnah bisa disembuhkan kalau kita mau dinasihati. Betul? Jangan kau sombong gitu, tak boleh doh. Oh iya juga ya. Jangan kau gosip-gosip berdosa tuh. Oh iya juga ya. Kau janganlah hasad kayak gitu, bikin tak tenang hidupmu aja. Oh iya juga ya. Kalau hati kita lembut, penyakit itu hilang. Kita mau dinasehati karena hati kita lembut. Orang yang hatinya lembut, dia mau dinasehati. Kemudian dia mau mengaku salah, senang dinasehati, lembut, sehingga ilmu itu gampang masuk ke kita.
Iya kan? Ilmu itu gampang masuk ke kita. Tapi kenapa ilmu susah masuk? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Disuruh sedekah, bilangnya apa? Iyalah nyokayo makanya nyo sedekah. Disuruh nutup hijab, alah panas. Disuruh baik-baik, alah hidup ni tak bisa baik-baik doh. Kalau baik-baik dijatuhin orang kita, pokoknya susah dia dinasehati. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maaf kalau ada di antara kita marah dikasih masukan, marah dinasehati, dan yang paling parah orang yang hatinya keras, tidak lembut, dia merasa dirinya paling benar. Bahkan tak jarang ilmu yang dia dapat digunakan untuk menghujat orang lain, bukan untuk menghukumi dirinya sendiri. Ini namanya obesitas rohani. Merasa dia paling benar, dia paling mantap, orang lain salah aja semuanya. Nah, ini orang hati keras. Maka kalau ada di antara kita yang merasa seperti ini, jangan malu, jangan sungkan. Hanya kita dan Allah kau yang tahu. Baca doa yang saya sebutkan tadi. Kalau ada di antara kita susah dinasehati, susah dikasih masukan, ilmu susah menangkap, ya, kemudian susah untuk berubah, berarti ciri hati yang keras. Kalau ada di antara kita, jangan mengangguk, hanya kita dan Allah yang tahu. Baca doa tadi, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Coba semuanya, 1, 2, 3. Kolbinya aja yang terdengarnya. Coba 1, 2, 3. Itu. Sekarang masalahnya Ustazah, hati saya udah lunak. Hati suami saya yang keras. Hati anak saya yang keras. Hati cucu saya yang keras. Maka diganti aja ujungnya. Gini, misalnya yang terbayang sama kita adalah suami. Yang terbayang sama kita suami yang keras, anak yang keras, cucu yang keras, atasan yang keras. Kalau kita kata kita lunak aja hati kita ini. Orang tuh yang keras, misalnya nih kan. Maka doanya Allahumma layyin li qalbahum. Kalau hum itu terserahlah untuk siapa, lebih mudah. Allahumma ya Allah layyin, lunakkan li untukku qalbahum, hatinya. Bisa untuk suami, bisa untuk anak, bisa untuk saudara, sepupu, ponakan, mahasiswa, siswa, bisa. Coba semuanya untuk orang lain. 1, 2, 3. Allahumma layyin qalbahum. Lagi. Allahumma layyin qalbahum. Lagi. Allahumma layyin qalbahum. Kalau untuk kita sendiri, 1, 2, 3. Allahumma layyin qalbahum. B-nya itu 2 harokat. B artinya saya. Kan gini, kalau 2 harokat tuh saya. Contoh, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, kan gitu kan. Warhamni, dan cintai aku. Kalau dia 2 harokat, I-nya itu tandanya saya artinya. Coba, Allahumma ya Allah layyin li, kan gitu kan. Layyin li, lunakkan untukku qalbi, hatiku, kan gitu. Jadi dia 2 harokat. Coba untuk diri sendiri, 1, 2, 3. Allahumma layyin li qalbi. Mantap. Kalau untuk dia, untuk siapalah yang keras hati, suami, anak, 1, 2, 3. Allahumma layyin li qalbahum. Nah, gitu ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nya di sini terserah mau laki-laki mau perempuan, lebih aman kalau pakai hum. Kalau satuan susah, qalbahu, qalbaha, bingung pula nanti. Ujung-ujungnya sampai rumah pening kepala. Apalah kata Ustazah tadi itu ya. Jadi qalbahum itu terserah untuk siapa. Nah, jadi orang-orang yang diharamkan masuk neraka adalah orang-orang yang punya kelembutan hati. Dia gampang dinasehati, dia enak dinasehati, hatinya lembut, ya. Nah itu. Yang pertama hayyin, masuk neraka haram. Yang kedua layyin, masuk neraka haram. Betul? Yang ketiga haram masuk neraka adalah
orang-orang yang punya sifat sahal. Apa namanya? Sahal. Sahal itu artinya mempermudah urusan orang lain, tidak mempersulit. Maka saya pastikan siapapun orang yang mempersulit, maka dia tidak masuk ke dalam golongan orang ini. Memudahkan orang lain bukan berarti mendiamkan kesalahan. Contoh, berapa banyak guru-guru, dosen-dosen yang ketika mahasiswanya belajar dengan dia dipersulit. Datang tunggu saya jam 8, ada ditunggu sampai jam 2 balik. Nggak nampak-nampak aja batang hidungnya doh. Itu saya ingatkan, siapapun di antara kita, guru, dosen semua, janji kepada mahasiswa kira-kira ditepati nggak? Harus ditepati nggak? Ingat ciri-ciri orang munafik. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Nah ya kan, dipersulit. Tapi kalau memang dipersulit karena benaran sulit dalam rangka mendidik, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar janji pungkir, lalu kemudian dicari susah, ya, kemudian udah benar disalahkan, ya, dipersulit, ya, nilainya dipersulit karena alasan sakit hati dan seterusnya, itu tidak bisa masuk ke dalam sifat sahal. Kita ini sebisa mungkin kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Saya tidak pernah melihat laporan para guru, para dosen, para orang-orang, entah dia pejabat, yang dia mempersulit urusan orang lain, hidupnya jadi mudah. Tidak akan mungkin, tak mungkin itu. Semua yang mempersulit pasti akan disulitkan oleh Allah. Karena apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Betul ya? Betul peribahasanya itu. Artinya saya tak tahu pula apa itu nanam, apa itu nuai. Pokoknya bahasa Arabnya may yazra yahsud. Siapa yang nanam, dia yang akan menuai. Maka kurangi mempersulit. Kalau ada di antara kita yang mendengar ini guru, baik-baiklah dengan siswa kita. Jangan persulit urusannya. Kalau ada di antara kita ini dosen, maka perbaikilah urusan kita dengan mahasiswa kita. Karena 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bisa jadi dia lebih sukses dibanding kita. Dan bagaimana kalau dia juga punya kuasa mempersulit urusan kita? Kita bakal punya anak, kita bakal punya keturunan. Bagaimana kalau siswa kita, kalau mahasiswa kita nanti suatu ketika jadi orang besar? Bagaimana kalau dia jadi orang yang tidak beriman? Maka dia akan mempersulit urusan anak kita, yang suatu ketika kita akan juga punya keturunan yang bisa jadi nanti kita tak di atas lagi. Siswa kita lah yang di atas, mahasiswa kita lah yang di atas, anak didik kita yang di atas. Dulu kita mempersulitnya. Sekarang kalau dia tak punya iman, dia gampang saja mempersulit hidup kita. Jadi orang-orang yang tak punya sahal, tak punya sifat memudahkan urusan orang. Memudahkan di sini bukan berarti boleh sogok menyogok, bukan. Tapi memudahkan ini jangan persulit hidup orang lain. Ya kan? Memudahkan, jangan persulit. Kalau kita tinggal di perumahan-perumahan, lamakan hidup lampunya. Jangan sulit-sulitkan orang. Lampu cuma 5 watt, hidup jam 12 malam. Alun subuh lah mati lampu tu. Sulit orang, ya kasihlah lampu jalan. Mudahkan urusan orang lain. Kalau di rumah kita ada parit, tak ada penopangnya, taruhlah batu bata di situ. Jangan persulit orang untuk lewat. Ini kadang-kadang sudahlah jalan kecil, ditaruhnya lah kursi pengantin di situ. Ya kan, sulit orang jadinya. Tak boleh. Dalam hal kecil tak boleh. Ingat, semua akan kembali kepada kita. Semua akan kembali kepada kita. Mudahkan urusan orang lain. Oh ya, enggak apa-apa. Ada orang terlambat, maafkan. Ya, enggak apa-apa. Jadi enggak boleh. Itu ngeri itu ya. Karena saya udah banyak ngelihat fakta banyak pendidik yang mempersulit, pada akhirnya dia akan dipersulit. Entah nanti dipersulit dia ngurus KTP, entah dipersulit dia nanti ngurus kartu keluarga, entah dia dipersulit anaknya masuk sekolah. Semua akan kembali kepada kita. Ingat, orang-orang itu tak ada yang suka dengan orang-orang yang mempersulit orang lain. Semua orang akan menghargai orang yang mampu menghargai orang lain. Semoga anak keturunan kita punya sifat sahal sehingga diharamkan bagi kita masuk ke dalam neraka. Insya Allah.
Mudahkan saja. Nggak usah persulit-persulit lah. Oh, saya mau mengundang ibu. Oh, datang dulu ke rumah saya jam 12 malam. Nggak usah. Cukup pakai chat saja bisa datang. Nggak. Iya kan? Ustazah, kata jemaah, saya mau ngundang ustazah. Biasanya kalau ngundang itu harus datang ke rumah. Nggak usah. Saya di luar, ibu di rumah sendiri tak juga bisa ngundang saya. Cukup chat saja. Kalau tak bentrok, saya datang. Selesai. Jadi nggak usah ribet-ribet hidup ini. Mudahkan urusan orang, insya Allah akan Allah mudahkan urusan kita. Oke? Serius betul. Pertama apa tadi? Lupa dah. Hayyin. Yang kedua? Layyin. Yang ketiga? Sahal. Apa itu hayyin? Teduh, tenang, tak cepat marah, tak cepat mengamuk, tak membalas keburukan dengan keburukan. Yang kedua adalah layyin. Apa layyin? Lemah lembut. Lemah lembut, hati tak keras, mau dikasih masukan, mau dinasihati, mau ngaku salah. Nomor tiga, sahal, mempermudah urusan orang lain. Ya, tidak usah persulit-persulit orang. Kasihan. Gimana kalau dia orang tak mampu? Gimana kalau dia punya banyak tanggung jawab? Aduh, persulit-persulit hidup orang. Nauzubillah, tak boleh. Kemudian yang keempat, terakhir, kita udah mau pulang lagi. Hehe, waktu udah lewat aja. Nomor 4, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sifat yang harus kita miliki adalah kalau kita pengen diharamkan masuk neraka. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan masuk neraka orang-orang yang punya sifat qarib. Apa itu? Qarib, orang yang akrab dengan orang lain, menghargai orang lain. Semua orang, tua, muda, miskin, kaya, dia qarib, dia akrab dengan banyak orang. Bahkan kita boleh akrab dengan non-muslim selagi dia tidak memerangi agama kita. Kita cuma punya satu musuh saja di dunia ini, yaitu kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi agama Islam. Itu musuh kita. Tapi kalau dia kafir, non-muslim, dia tidak memerangi agama kita, kita boleh berteman akrab sama dia, menyapanya dengan baik, menghargainya. Miskin kaya, semua sama. Kita akrab, sama-sama kita ajak kepada kebaikan, sama-sama kita saling menghargai. Orang-orang yang ramah, orang-orang yang kayak ginilah, kalau selesai urusannya dengan manusia, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga dan diharamkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Ramah, tidak menyakiti hati orang lain, berteman tanpa pandang bulu, ya, berteman tanpa melihat mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pejabat, mana yang tidak, sama. Islam mengajarkan kesamarataan. Coba saya tanya sama ibu-ibu semua, apakah di masjid beda antara orang kaya dengan orang miskin? Tidak, mukena sama. Gak ada mukena yang harga 2 miliar, tidak ada. Mukena sama. Makanya dalam sunnahnya, alaikumus sauda wal baida indas salat. Dianjurkan pakai baju hitam putih dalam solat. Walaupun boleh ibu pakai warna-warni, nggak ada masalah. Hanya saja kurangi pakai mukena yang pakai bacaan-bacaan. Ini kadang-kadang suami-suami masih dikasih baju baygon, hit elektrik. Lagi sholat kita perempuan, Allahu Akbar, nampak bacaan di baju bapak-bapak, hit elektrik, tahan 8 jam, teringet trik hit di rumah. Ya kan, kurangi yang berbaca-bacaan. Ya kan, saya tengok anak-anak sholat, bacaan bajunya SpongeBob. Terbayang saya film SpongeBob. Nah, itu kurang itu. Ya, mukena itu kalau warna-warni dia masih dibolehkan. Tapi kalau dia pakai bacaan nanti mengganggu orang khusyuk untuk sholat. Maka karib itu adalah sama rata. Kita kan dalam ajaran agama Islam semua diajarkan sama, oke? Duduk di masjid sama, pakai mukena semua itu di masjid sama, meninggal sama, di kuburan sama pakai kain kafan, semua sujud sama-sama sujud, betul? Maka ibu-ibu kurang-kurangi dalam pengajian itu, suka banyak ganti-ganti baju, dress code semuanya, kurangi bu. Ya, karena kita pengen semua sama. Kita menghargai kaya miskin, ya. Kalau kita menghargai orang tua, orang muda, semua kita sayang, semua kita hargai. Tidak boleh menghakimi orang lain. Itulah yang dinamakan dengan qarib. Akrab, qarib dekat. Qarib itu artinya dekat. Kurban berarti orang-orang yang dekat dengan Allah. Qarib teman dekat. Berarti qarib adalah sifat akrab, ramah kepada orang lain.
ya, selagi tidak melanggar syariat. Semogalah kita punya sifat 4 ini ya, supaya haram neraka untuk kita. Al-Hayyin, Layyin, Sahal, dan Qarib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya teman-teman ya? Kok kabur ya? Oke teman-teman, sehat selalu di sana. Iya, jazakumullah. Kasih Bu ya. Iya, kasih ya. Teman-teman sehat semua kah di sana? Kabur ya teman-teman ya. Oke, ada yang hafal nggak tadi? Empat apa namanya? 4 kita diharamkan masuk neraka. Hayyin, layyin, sahal, dan qarib. Blur ya. Iya Zah, bukan kabur guys, blur. Kabur. Ya, hayyin, layyin, sahal, qarib. Sahal artinya memudahkan urusan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya Bu. Ya, assalamualaikum. Mari ya Bu. Haha, keliru ha. Sahal. Mudahan para dosen dengar saya. Astagfirullah. Iya, sehat ya teman-teman ya. Oke. Iya. Sama-sama sehat ya guys. Hayyin, layyin, sahal, qarib. Qarib itu orang yang akrab guys. Akrab. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Selama aku kajian tadi, aku nggak bisa jawab pertanyaan. Kalau kita mau tanya jawab nanti ya jam 8 malam ya teman-teman. Layyin itu lemah lembut, hayyin itu teduh, kemudian sahal itu memudahkan, qarib itu orang yang akrab dengan orang lain.
Oke, yang baru mampir teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang belum, yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku ya, subscribe channelnya untuk teman-teman bisa dapat video terbaru dari aku. Yang terlambat angkat kaki lah, yang terlambat angkat kaki sebelah, jewer telinga sendiri sampai 2 hari 2 malam ya di YT ya. Oke, nanti yang ini aku akan upload ke YT telinga sendiri, istighfar 1000 kali ya, cuman lah itu. Oke, siap ya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you banget yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah ngobrol-ngobrol di kanal kita ini, yang sudah ikutan walaupun di ujung-ujung bingung juga. Udah selesai ceramah. Jadi hayin itu apa Zah? Ceramahnya udah selesai. Jadi layin itu apa Zah? Ceramahnya udah selesai. Cemana lah ini. Nanti malam kita ulang-ulang lagi ya tentang yang 4 ini ya. Channel YT ya teman-teman ya. Oke, sehat ya sama-sama semuanya. Pokoknya lain. Oh, baru gabung, siap. Oke, bentar Bu. Aku tuh gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa teman-teman, aku bercanda saja. Enggak ada masalah, tanya lagi sampai paham ya. Oke. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Channel YT-nya nama aku dong. Nama aku Ustazah DR Nela Luki. Nama aku, subscribe aja. Nanti ceramah panjang kayak gini tampilnya di channel ya. Di sini ya teman-teman ya. Baru masuk sih ya. Enggak apa-apa. Ya nanti pelan-pelan dihafal lagi ya teman-teman. Biar bisa jadi ustazah juga. Ya kan? Untuk ceramah juga tentang hayin, layin, sahal dan qarib ya. Zah di dalam mobil enggak? Dalam mobil kah itu? Enggak Mbak, di atas unta aku Mbak. Ya ini di dalam mobil Mbak. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sehat selalu teman-teman di sana. Iya, yang terlambat angkat kaki, jewer telinga, istighfar 1000 kali. Asik terlambat aja notifikasi TikTok ini. Jadi kalau teman-teman terlambat itu bukan teman-teman yang salah. Yang salah itu TikTok ya. Oke, sehat selalu teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, jazakumullah ya. Notifnya telat, iya. Jadi kalau teman-teman terlambat, aku tahu bukan teman-teman yang salah, TikTok tuh yang salah. Iya kan? Kalau suudzon sama TikTok nggak dosa, suudzon sama teman-teman nanti dosa pula aku ya kan. Sampai ketemu ya nanti malam jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat ya. Love you all. Bye. Pokoknya terlambat tuh nggak apa-apa, asal angkat kaki ya. Nanti bisa lihat di channel ya. Oke, nanti kita ulang-ulang ya. Ceramahnya juga kita ulang-ulang kok teman-teman. Yang penting aktifkan aja notifikasinya. Oke, bye-bye. Terima kasih ya teman-teman ya. Loncat. Oke, terima kasih. Bye-bye. Love you all. Sampai ketemu ya teman-teman semuanya ya. Oke, bye-bye. Sama-sama. Makasih ya.